Di atas pegunungan Jura, terdapat sebuah kuil tempat penghormatan kepada Bunda Maria, yaitu kuil Our Lady of Puyi, di mana jalan menuju kuil tersebut, melewati kuil Our Lady of the Town. Kuil ini sangat dihormati, dan hampir semua tentara salib, yang ketika melewati kuil ini dalam perjalanan mereka menuju tanah suci untuk berziarah, demi menyelamatkan tempat-tempat suci dari penghancuran oleh tangan orang-orang kafir, mereka singgah untuk berdevosi kepada Bunda Perawan Suci. Hampir seluruh kesatria yang hendak pergi berjuang, mengucapkan selamat tinggal kepada Bunda Maria dari Puyi, dan meminta dia untuk menjaga orang-orang yang mereka sayangi, selama mereka tinggalkan atau mungkin jika mereka gugur dan tidak kembali lagi. Di dekat kuil ini tinggal seorang bangsawan kaya, penguasa sebuah kastil yang indah dan luas di Ngarai, yang menawarkan keramah tamahan kepada semua orang saat mereka melakukan devosi kepada Bunda Maria, dan mempercayakan diri dan jiwa raga mereka, kepada Perawan Maria yang baik hati. Le Puyi diklaim sebagai lokasi penampakan Bunda Perawan Maria yang terberkati, untuk yang pertama setelah kenaikannya ke surga. Atau penampakan yang kedua setelah penampakannya kepada Santo Yakobus, di Ebro Spanyol. Penampakan pertama ini, Bunda Suci menampakkan diri kepada seorang wanita yang sakit, diperkirakan terjadi abad pertama Masehi, yang diiringi keajaiban-keajaiban setelahnya. Dan berikut ini kejadiannya dan kisah ajaibnya. Bunda Maria dari Pilar, merupakan penampakan pertama Bunda Maria yang tercatat terjadi pada tahun 40 Masehi, pada saat Bunda masih hidup dan tinggal di Yerusalem. Bunda Maria dari Pilar, yang merupakan penampakan pertama sebelum Bunda Maria diangkat ke surga, dan merupakan satu-satunya tindakan di lokasi yang dikaitkan dengan Bunda Maria. Berikut ini terjadi penampakan pertama Bunda Maria terberkati, setelah dia diangkat ke surga, atau dikatakan penampakan kedua setelah penampakannya kepada Santo Yakobus di Sungai Ebro, di Zaragoza, Spanyol. Pada sekitar tahun 46 Masehi, Santo Petrus mengirim misionaris ke wilayah yang saat itu dikenal sebagai Galia, atau sekarang disebut Prancis. Santo George dari Velay, adalah uskup pertama yang menduduki tahta suci itu. Pada masa Santo George, uskup pertama Velay pada abad pertama, di sekitar tahun 70 Masehi, ada seorang janda dari Ruesium yang bernama Villa yang baru menjadi Kristen, sedang jatuh sakit dan mengalami demam tinggi. Villa berdoa kepada Bunda Perawan terberkati untuk kesembuhannya, kemudian Bunda Maria menampakkan diri kepadanya. Bunda Maria meminta Villa untuk naik ke atas Gunung Anis yang juga disebut Batu Corneille, untuk disembuhkan. Villa, yang percaya pada penampakan itu, dia menyuruh pelayannya menggendong dan membawanya ke tempat yang ditunjukkan yaitu Batu Corneille. Sesampai mereka di tempat itu, pelayannya menurunkan tubuh Villa untuk beristirahat di atas sebuah batu besar, dan ia pun tertidur. Ketika perempuan itu tertidur, dalam tidurnya Villa bermimpi melihat seorang wanita surgawi, yang jubahnya berkilauan, berkibar bagai kabut putih, dan kepalanya memakai mahkota yang ditaburi oleh batu-batu mulia. Wanita itu sangat cantik jelita, dan dia dikelilingi oleh rombongan para roh malaikat. "Siapa?" tanya Villa kepada salah satu malaikat yang diberkati, "siapakah ratu yang begitu baik hati, begitu mulia, dan begitu cantik, yang datang kepadaku, seorang wanita miskin dan sakit, di tengah penderitaanku yang amat berat?" "Itu adalah Bunda Allah," jawab malaikat itu, "dia telah memilih batu ini untuk didoakan di sini, dan dia memerintahkanmu untuk memberitahu hambanya George, tentang hal itu. Agar kamu tidak menganggap perintah surga sebagai mimpi yang sia-sia, bangkitlah hai perempuan, kamu telah disembuhkan." Ketika ia terbangun, dia mendapati dirinya telah benar-benar sembuh dan segar kembali. Dipenuhi rasa syukur, ia pun segera pergi dan berlari menemui Uskup George,
dan menyampaikan kepadanya dengan mulutnya sendiri, semua pesan dari malaikat itu. Kesembuhan wanita villa ini menjadi tanda yang meyakinkan uskup akan realitas penampakan tersebut. Bunda Maria menginginkan agar gereja dibangun di batu tempat villa tertidur dan berjumpa dengan Bunda Maria terberkati dalam mimpinya. Uskup George yakin akan kebenaran cerita tersebut, ia pun pergi ke Gunung Anis bersama beberapa imamnya, untuk melihat secara langsung tempat itu. Sesampainya di tempat itu, terjadilah dua fenomena ajaib. Uskup George terkejut melihat pemandangan yang mustahil terjadi. Fenomena ajaib yang pertama adalah, meskipun pada saat itu tengah musim panas, tapi di tempat itu, di puncak Gunung Anis, semua tertutup oleh salju, hal yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian yang kedua, mereka menjadi lebih terkagum-kagum, ketika seekor rusa jantan muncul dari semak belukar dan berdiri di hadapan mereka. Rusa itu tiba-tiba melompat-lompat dan menandai dengan langkahnya yang hati-hati, menggambar garis besar denah sebuah gereja di masa depan, di batu tempat villa, yang baru saja disembuhkan. Santo Uskup George tidak dapat membangun gereja karena kekurangan dana. Jadi dia membangun pagar kayu di sekeliling area suci, mengelilingi batu untuk melestarikan tempat itu. Tempat yang bertahun-tahun kemudian menjadi lokasi altar gereja yang baru. Hampir 2 abad kemudian, pada tahun 221, menurut tradisi, seorang wanita lain yang menderita kelumpuhan, dia memohon bantuan dengan penuh kepercayaan kepada Bunda Perawan Maria. Dalam tidurnya, ia mendapat penglihatan tentang Bunda Perawan Maria, yang memerintahkan dia untuk pergi ke Gunung Anis, dan memulihkan kesehatannya di sana. Dia pun pergi melakukannya. Setelah mencapai pagar yang didirikan Santo George di sana, wanita itu pun langsung sembuh. Kemudian Bunda Maria menampakkan diri kepada wanita itu, dan sekarang memerintahkan dia pergi untuk meminta kepada Uskup Fosi, membangunkan sebuah gereja yang Bunda minta, di atas tanah suci tersebut. Uskup Fosi berhati-hati, berpuasa dan berdoa selama 3 hari bersama para imamnya, sebelum datang ke Gunung Anis. Kemudian dia pergi ke Roma untuk berkonsultasi dengan Paus Calixtus I. Paus Calixtus I memberikan izin untuk membangun gereja, dan Santo Marsial yang membangun gereja itu. Dia meninggalkan di sana, sebuah peninggalan yang tak ternilai harganya, yaitu salah satu sandal Perawan Maria yang terberkati. Ketika gereja benar-benar selesai, Uskup Fosi pergi ke Roma untuk meminta konsekrasi khidmat untuk gereja. Saat dia belum pergi jauh, dia bertemu dengan 2 lelaki tua yang berwibawa dan mengesankan, yang masing-masing membawa peti berlapis emas. Mereka mengatakan, bahwa peti itu berisi peninggalan berharga, yang dibawanya jauh-jauh dari Roma, untuk disimpan di gereja baru di Gunung Anis. Kemudian mereka juga memberitahu uskup bahwa, malaikat surgawi telah menguduskan gereja. Setelah mengatakan demikian, pasangan itu menghilang. Uskup kembali ke gerejanya tanpa alas kaki, dan setelah masuk ke dalam dia menemukan ruangan gereja diterangi dengan cemerlang oleh 300 obor. Mezbah baru saja diurapi dengan minyak yang mengeluarkan aroma yang menarik. Setelah ditahbiskan oleh para malaikat, gereja tidak pernah diberi konsekrasi lain, dan diberi nama Gereja Malaikat. Lokasi tersebut menjadi situs populer bagi para peziarah dalam rute ke Santiago de Compostela di Spanyol. Tempat ini yang paling sering dikunjungi orang, di Prancis. Beberapa peziarah yang telah mengunjungi Puy antara lain, Santo Antonius dari Padua, Santo Dominikus, dan Santo Vincentius Ferrer, dan banyak lagi yang lainnya. Kaisar Charlemagne mengunjungi gereja pada tahun 772 dan tahun 800, dan memilihnya sebagai salah satu lokasi pengumpulan sedekah untuk mendukung Paus, yang uangnya dikenal sebagai Peter Spence. Daftar orang-orang suci dan hebat yang datang sebagai peziarah,
sama mengesankannya dengan jumlah orang biasa. Paus Santo Leo ke-9 menyatakan bahwa, Bunda Allah di tempat ini diberi penghormatan, dengan sangat istimewa, dengan pengabdian luar biasa, yang tidak ada di tempat manapun, dan bahwa Notre Dame dari Puy adalah, tempat suci paling terkenal di Prancis. Uskup Adhémar de Monteil yang tinggal di Puy, dikatakan sebagai orang pertama yang memikul salib sebagai tentara salib, ketika Paus Urban II berkhotbah dan mendorong perang salib pertama. Bertindak sebagai legate tahta suci, uskup ini pergi bersama ksatria terkenal Godfrey de Bouillon, dalam perjalanannya ke Tanah Suci. Paus Urbanus II berdoa untuk keberhasilan perang salib di gereja Notre Dame de Puy, pada pesta Asumsi di tahun 1095. Sesaat sebelum ia pergi, Uskup Adhémar de Monteil juga berdoa di sana untuk pembebasan Tanah Suci. Ketika jiwanya dikuasai oleh inspirasi yang tiba-tiba bangkit, dan menyuarakan doa baru yang indah kepada Santa Perawan Maria, dia pun menyanyikan Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita, Dulcedo et Spes Nostra, Salve. Yang artinya, Salam, Ratu Suci, Bunda berbelas kasih, salam hidup kami, kemanisan kami, dan harapan kami. Doa ini dulunya dikenal sebagai lagu Puy, dan merupakan doa yang sangat dicintai para ksatria pada Perang Salib pertama, yang ditujukan kepada Bunda Maria di surga. Raja Louis ke-9 dari Prancis bertemu dengan Raja Aragon di Puy pada tahun 1245, dan pada tahun 1254 Santo Louis menghadiahkan katedral tersebut dengan patung Maria dari kayu hitam. Raja telah membawa patung tersebut kembali dari Tanah Suci, tempat patung tersebut dikenal sebagai patung yang sangat kuno. Patung tersebut menampilkan perawan Maria yang terberkati duduk di atas tahta dan menggendong bayi Yesus di pangkuannya. Pada tahun-tahun berikutnya, patung ini dibawa dalam prosesi untuk memohon campur tangan perawan Maria yang terberkati selama masa kelaparan, perang, atau wabah penyakit. Patung tersebut bertahan sepanjang abad pertengahan, meskipun gambar aslinya dibakar oleh kaum revolusioner ateis pada tahun 1793, selama Revolusi Prancis. Patung yang saat ini dipajang adalah replika dari gambar aslinya. Le Puy merayakan Tahun Suci atau Yubileum Istimewa, setiap kali Jumat Agung jatuh pada Hari Raya Kabar Sukacita. Hal ini tidak sering terjadi, dan terakhir kali terjadi pada tahun 1932, berikutnya akan terjadi setelah tahun 2000. Pada tahun 1860, sebuah patung besar Bunda Maria dari Prancis diberkati di Le Puy. Patung itu terbuat dari logam yang diambil dari lebih dari 200 artileri yang direbut Prancis di Sevastopol dalam Perang Crimea. Patung tersebut tingginya sekitar 16 meter, dan beratnya sekitar 10 ton. Sebelum munculnya Lorda, Le Puy, Chartres dan Liesse adalah merupakan pusat-pusat devosi kepada Bunda Maria terbesar di Prancis. Ketika pentahbisan tempat suci Puy dilaksanakan, uskup diberitahu bahwa tempat suci itu telah ditahbiskan oleh para malaikat. Pintu-pintu terbuka dengan sendirinya, lonceng-lonceng berdentang dengan sendirinya, lilin-lilin ditemukan sudah menyala, dan krisma kudus yang telah digunakan para malaikat ditemukan masih segar di altar-altar dan dinding-dinding. Meskipun Santo George adalah uskup pertamanya, dan telah menandai lokasi gereja tersebut, tetapi gereja tersebut baru dibangun pada tahun 221. Maria sendiri menyerahkan tanggung jawab pembangunannya kepada Santo Evodius. Kemudian Uskup Fossy diperintahkan oleh Bunda Maria untuk memindahkan tahta episkopalnya ke Puy. Memahkotai puncak Gunung Corneille di wilayah Auvergne di Prancis Tengah, Katedral Notre Dame di Le Puy adalah salah satu kuil ziarah tertua, paling terkenal, dan terindah di Eropa.
Banyak dikunjungi selama abad pertengahan oleh para peziarah, dalam perjalanan mereka ke Santiago de Compostela, dan sangat dihormati karena patung Madonna hitamnya. Penggunaan Gunung Corneille sebagai tempat suci berakar pada zaman prasejarah. Di altar utamanya ada Bunda Perawan Hitam, sebuah patung yang menggantikan patung sebelumnya yang dibakar pada saat Revolusi Prancis pada tahun 1794. Yang asli adalah patung cedar, mungkin berasal dari Mesir dan Timur yang menggambarkan seorang dewi, yang dipersembahkan oleh Louis ke-9 sekembalinya dari Perang Salib ke-7. Sebelum kedatangan agama Kristen, sebuah dolmen besar, atau batu berdiri tunggal, berdiri di atas Bukit Suci. Tidak ada yang diketahui tentang orang-orang yang mendirikan batu ini atau cara penggunaannya, namun batu misterius itu memainkan peran yang menentukan dalam pengembangan Le Puy sebagai situs ziarah Kristen. Penampakan ini tidak diselidiki secara resmi, tetapi memiliki persetujuan tradisional dari gereja. Pada tahun 1051, Paus Leo ke-9 menulis, "Di tempat kudus di Gunung Anis ini, melebihi dari dimanapun perawan Maria di sini, telah menerima penghormatan, kehormatan, dan cinta dari banyak orang percaya di negara ini." Our Lady of the Puy atau Pesta Perawan Hitam Le Puy en Velay, dirayakan pada setiap tanggal 11 Juli. Bunda Maria dari Puy, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.